kabar semua kalian? Semoga kalian semua sehat dan baik ya. Ibu guru kangen sekali kepada kalian semua. Kalian sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah sarapan, sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengar firman. Yuk, mari sebelum kita mulai pujian, kita berdoa dulu. Tangan naik, tangan turun, tangan samping, tangan di depan, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Di hari sabatmu ya Bapa, kami boleh beribadah Bapa di hadapanmu. Walaupun kami masih kecil dan kami beribadah di rumah Bapa, tapi kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai pujian ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, agar pujian kami ini sampai ke telingamu, Engkau menerimanya ya Bapa, dan pujian kami menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa ke dalam namamu ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah anak-anak, lagu apa ya hari ini kita mau nyanyiin? Masih ingat gak lagu Hakim Israel? Hakim Israel 340 tahun. Nah sama satu lagi, nama bulan di Alkitab. Yuk kita bangkit berdiri. Hakim Israel 340 tahun. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Efsan, Elon, Abdon, Simson. Hakim besar Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson. Hakim kecil Samgar, Tola, Yair, Efsan, Elon, Abdon. Rama, Gibea, Nobga, Gua, Adulam, Mispa di Moab, hutan Keret, Kehila, padang gurun Sif, padang gurun Maon, padang gurun Engedi, padang gurun Paran Karmel, padang gurun Sifgat, Siklak tempat perlindungan Daud. 10 tahun tangisan doa, dia menjadi orang Tuhan. Daud menjadi orang Tuhan. Udah semangat ya, udah bergembira. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini judul firmannya Bartimeus, orang buta yang percaya. Wah, orang buta saja bisa percaya pada Yesus ya. Ayo kita siap-siap
Ibu Guru Joan mau bawakan firman. Kita berdoa dulu sebelum mendengar firman. Allah Bapa, kami ucap syukur Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Ibu Guru Joan yang akan bawakan firman-Mu. Berkati beliau dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar bisa berkata-kata sesuai dan kehendak-Mu. Berkati ya Bapa kami saat mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar benih firman-Mu Bapa bisa tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami ya Bapa. Kami ucap syukur, terpujian nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Tuhan. Gimana tadi nyanyi lagu Hakim Israel dan nama-nama bulan dalam Alkitab? Udah pada hafal belum? Kalau belum, nanti minta mama papa ajarin ya. Nah anak-anak, firman hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nanti kalian baca sama-sama papa atau mama ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman yang jujur dari Bartimeus. Siapa ya Bartimeus? Ada yang pernah dengar? Bartimeus adalah anak dari Timeus. Dia itu tidak bisa melihat atau buta. Kasihan ya. Bartimeus dan papanya Timeus adalah orang yang tidak punya. Bartimeus kerjaannya hanya mengemis di pinggir jalan. Dia meminta belas kasihan dari orang yang lewat di jalan itu. Suatu hari Bartimeus mendengar kalau Yesus akan lewat di jalan itu. Saat Yesus di kota Yeriko, Yesus melewati jalan di mana Bartimeus sedang duduk. Yesus berserta murid-muridnya melewatinya dan Bartimeus pun mau teriak-teriak memanggil-manggil Yesus. Dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus berulang-ulang kali meneriakkan itu. Sampai-sampai orang yang di sekitar Yesus itu menyuruhnya untuk diam. Shh, diam, jangan berisik gitu. Tapi Bartimeus tetap dengan bersemangat, dengan antusiasnya tetap berteriak-teriak memanggil-manggil Yesus. Tuhan juga sering menguji kita. Tuhan ingin lihat apa kita ada kegigihan atau tidak. Kegigihan itu apa sih Bu Guru? Kegigihan itu kayak usaha gitu loh. Yang tidak gampang menyerah, nggak putus asa. Contohnya tiap minggu kan kalian ada ayat hafalan. Pasti susah kan ngafalnya? Tapi Ibu Guru lihat mami-mami kalian suka kirim video rekaman ayat hafalan ke Ibu Guru Christine. Pasti anak-anak usaha banget kan buat bisa hafal. Karena nanti ada dapat poin kan dari Bu Guru Christine. Sama seperti itu, kita pun harus ada usaha. Tuhan bilang kita harus sabar sampai akhir. Kenapa? Di Ibrani pasal 10 ayat 36 ditulis gini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi katanya kita harus tekun agar bisa menerima janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada bapak-bapak leluhur kita. Siapa yang kalau di sekolah suka ikut lomba lari? Kalau perlombaan lari, kita harus lari sampai garis finish agar bisa menerima hadiah kan? Nah sama seperti itu, saat ini kita semua lagi dalam perlombaan lari iman yang akan menerima hadiah kalau kita bisa sampai garis finish. Di Ibrani pasal 12 ayat 1b ditulisnya begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus tinggalin dosa, beban dunia untuk datang pada Tuhan dan menerima hadiah yang Tuhan janjikan kepada kita lewat bapak-bapak iman kita, yaitu kerajaan sorga. Anak-anak harus ingat juga, tidak sabar itu dosa. Di Amsal 14 ayat 29 bilang, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah,
Siapa yang gak sabaran di rumah? Kalau pengen sesuatu, terus mama papa lama ambilnya, jadinya marah-marah. Mama, lama banget, cepetan dong. Teriak-teriak ke mama papa. Siapa yo? Gak boleh ya, itu dosa. Tuhan gak suka yang kayak gitu. Suara Bartimeus membuat langkah Yesus berhenti. Yesus pun berkata, "Panggillah dia." Dan mereka pun menghampiri Bartimeus dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil kamu." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Untuk ikut Yesus dan menerima berkat, kita harus buang jubah kemalasan, jubah kesombongan, jubah ketamakan, jubah perbuatan jahat. Ya, karena kalau semuanya itu masih ada pada kita, kita tidak bisa ikut Yesus. Seperti Bartimeus, iman kita harus aktif. Bartimeus karena usahanya yang tak henti-henti memanggil Yesus, akhirnya dia ada kesempatan buat bertemu Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bartimeus tidak meminta agar Yesus kasih dia kekayaan, uang banyak, atau rumah yang bagus. Tapi dia hanya meminta pada Yesus agar matanya bisa melihat. Lalu kata Yesus pada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mata Bartimeus pun bisa terbuka dan melihat. Karena ada iman yang meluap-luap dalam Bartimeus, permohonannya pun dikabulkan oleh Yesus. Wah, senang banget ya Bartimeus. Dia bisa melihat. Hari ini, asal kita ada iman yang seperti Bartimeus, iman yang meluap-luap, iman yang percaya pada Yesus, penyakit apapun tidak jadi masalah. Karena kita yakin Tuhan akan menyembuhkan kita. Semua orang buta yang matanya dimulaikan oleh Yesus memberi pengakuan bahwa Yesus anak Daud. Sebutan anak Daud berarti ia adalah Mesias. Mesias itu juru selamat yang telah dijanjikan di perjanjian lama. Bartimeus memberikan pengakuan iman yang jujur terhadap Yesus. Karena itulah ia menerima mujizat, matanya bisa melihat. Meski Bartimeus pengemis dan buta, ia bisa mendengar. Dia bisa mendengar akan setiap firman yang Yesus sampaikan. Dan dia percaya akan firman itu dengan hati yang jujur. Hasilnya, ia ada pengenalan akan kehendak Allah dan punya iman yang menghasilkan mujizat, matanya dimelekkan. Anak-anak, Allah Bapa ingin kita punya iman yang aktif. Iman yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Allah Bapa lebih senang kalau kita belajar Alkitab dibandingkan kasih persembahan. Tapi bukan berarti gak perlu kasih persembahan ya. Persembahan itu adalah ucapan syukur kita karena Allah Bapa sudah kasih kita firman lewat khotbah pendeta-pendeta dan guru-guru sekolah minggu. Kalau hanya percaya saja tapi tidak menjalankan kehendak Allah, itu tidak ada bedanya dengan setan. Setan percaya juga tapi tidak melakukan. Itu ditulis di Yakobus 2 ayat 19. Mengenal Yesus lewat Alkitab barulah percaya dan tahu kehendak Tuhan dengan benar. Kalau tidak kenal Yesus, sama saja kita membunuh Yesus lagi. Itu ada ditulis di kitab Yohanes pasal 7 ayat 19. Anak-anak, ibu guru berdoa semoga kita semua memiliki iman yang meluap-luap dan percaya firman Tuhan dengan hati yang jujur sama seperti Bartimeus. Sehingga pada saat Tuhan bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Dengan iman kita jawabnya, amin Tuhan, aku percaya. Maka kita akan menerima berkat, jadilah kepadamu menurut imanmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Kiranya kami bisa memiliki iman yang meluap-luap dan percaya firman dengan hati yang jujur seperti Bartimeus, sehingga kami bisa menerima berkat, jadilah padamu menurut imanmu. Allah Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Allah Bapa, sebagai ucapan syukur atas firman hari ini, kami hendak memberikan persembahan. Kiranya Engkau menguduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan penyebaran firman sejarah penebusan. Berkati mama papa kami yang telah mempersiapkan persembahan dengan berkat keluar masuk. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah muji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.